Selamat malam teman-teman semua. Kira-kira eh, apa sih keuntungannya kita itu berinvestasi di saham, Mas? Oke, jadi keuntungan investasi di saham, seperti yang udah dibilang tadi, apakah bisa ibaratnya kita dapat cuan nih, dapat THR dari saham? Jawabannya bisa banget gitu. Dengan apa? Dengan kita bisa membeli saham-saham yang ibaratnya, kan sekarang kan kita tahu tadi, ada yang mau beli baju dan lain-lain. Nah, kita bisa beli saham-saham perusahaan yang jual baju gitu, untuk mendapatkan keuntungan juga. Contohnya, biasanya orang Baik. sebelum lebaran itu belanja baju di mana? Contohnya seperti di Ramayana. Nah, itu kita bisa beli tuh dengan ticker kode emitennya RALS. Jadi kita bisa jadi pemilik dari Baik. perusahaannya gitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi orang lagi belanja baju, kita beli perusahaan yang jualan bajunya. Dapat untung lagi, kita bisa belanja baju gitu. Masuk akal ya? Jadi walaupun kita beli tapi kita tetap nanti dapat cuannya dari sahamnya gitu ya, Mas ya. Iya, betul banget. Kita bisa dapat cuan dari sahamnya. Jadi pemilik dari perusahaannya. Misalnya nih, lagi lebaran banyak yang masak ayam gitu. Kita bisa lihat saham-saham di sektor yang poultry ya. Ada misalnya contohnya Cepin, ada Java dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa jadi pemilik dari perusahaannya dan mendapatkan cuan juga. Ya, seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau menurut Mas sendiri, apa sih keuntungannya? Keuntungannya kita tuh bermain saham, mungkin nggak hanya terkait Lebaran saat ini. Apa aja sih Mas, boleh dijelasin nggak sih apa aja keuntungan ketika kita memang berinvestasi di saham gitu Mas? Oke, keuntungan berinvestasi di saham itu biasanya terbagi menjadi dua. Ya intinya sama aja, dua-duanya itu ngasilin kita uang gitu, ngasilin cuan Mhm. ya, ibaratnya THR untuk kita. Nah, saham itu ada dua. Yang pertama kita dapat capital gain, yaitu Hmm. gini contohnya nih, harga sahamnya naik gitu. Kita dapat keuntungan berupa kenaikan harga sahamnya ya. Setelah kita beli sahamnya di harga 370, sekarang di 530, selisihnya itu kita mendapatkan keuntungan. Itu disebut dengan capital gain gitu, ya kan? Hmm. Nah, sedangkan yang kedua adalah dividen, yaitu pembagian hasil. Nah, perusahaan ini, kan perusahaan besar itu mencetak laba ya. Mereka membagikan sebagian porsi dari labanya kepada para shareholders atau pemegang saham. Nah, ini disebut dengan dividen. Jadi direksi yang capek-capek kerja, kita yang mendapatkan keuntungannya berupa dividen. Gitu. Jadi dua, yang pertama kenaikan harganya. Ini buat yang di komen tuh ada yang bilang ini turun nggak, ini karena kebalik sebenarnya. Ini mirror, jadi ini sebenarnya naik. Gitu. Jadi kenaikan harganya dan juga dividen. Dua itu ya Mas. Iya, Kemudian kalau investasi di saham itu baiknya untuk jangka panjang atau jangka menengah atau untuk jangka pendek juga bisa gitu Mas. oke, jadi ada beberapa tipe nih. Ada orang yang trading di pasar modal, ada juga yang investing. Kalau trading itu untuk mendapatkan ibaratnya misalnya uang harian atau uang bulanan, itu bisa di trading. Sedangkan kalau investing itu kita mengharapkan keuntungan yang jangka panjang. Nah, kalau buat investasi, normalnya saham itu untuk yang di atas 5 sampai 10 tahun gitu. Jadi pakai uang dingin yang kita memang tidak pakai. Jadi jangan pakai uang dapur ibaratnya untuk belanja saham ya. Kalau misalnya kita mau yang jangka pendek untuk investing, misalnya kita ada kebutuhan untuk anak mau sekolah nih tahun depan, kita bisa pakai misalnya reksadana pasar uang. Kita bisa pakai instrumen-instrumen yang lain selain saham. Ya. Kalau misalnya anak kita mau sekolah nih, mau kuliah 18 tahun lagi, nah itu bisa banget kita nabung-nabung di saham-saham blue chip seperti itu. Hmm. Kemudian Mas ketika kita ingin memulai berinvestasi, waktu yang tepat itu kapan sih? Ini kadang-kadang pertanyaan juga banyak. Kapan sih waktu yang tepat untuk saya berinvestasi gitu? Kemudian apa Mas yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum akhirnya saya terjun untuk investasi di saham? Waktu yang tepat untuk investasi di saham itu adalah sekarang sebenarnya. Jadi kalian mau usia berapapun, mau ibaratnya kayak misalnya di platform yang gue buat di ternak uang itu ada anak-anak yang even 14-15 tahun yang mulai investasi Hmm. gitu. Jadi waktu kapan yang terbaik adalah waktu sekarang. Karena uang itu ada yang sifatnya namanya compounding interest, di mana bunga itu bisa berbunga. Jadi manusia itu punya pemikiran sebenarnya yang linear. Di mana kalau misalnya sekarang ya, misalnya saya tanya ya, kalau misalnya 6 tambah 6 tambah 6 itu berapa hasilnya? 6 tambah 6 tambah 6 18 bukan? 18 ya kan. Tapi kalau misalnya itu dibuat eksponensial 6 kali Hmm. 6 kali 6 itu mungkin lebih susah ya kan untuk dipikir karena manusia itu berpikir secara linear bukan eksponensial. Nah, saham ini kan kita mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu kita pakai untuk invest lagi. Jadi compounding kayak bola salju dari kecil sampai besar. Jadi semakin cepat kita mulai, semakin besar itu bola saljunya ya. Hmm. Jadi kita apakah waktu yang tepat itu kapan? Ya itu sekarang gitu. Mulai secepatnya sejak kita masih dini di pasar modal. Oh, baik, as soon as possible gitu ya Mas ya, Yes. ketika kita memang sudah siap. Kemudian Mas apa aja nih yang perlu saya siapkan? Misalnya saya mau berinvestasi di saham, saya harus ngapain dulu sih? Langkah-langkahnya Oke. apa aja Mas? Mungkin ini banyak banget yang bingung. Apakah saham itu ribet? Betul. Kayak misalnya grafik, angka, dan Hmm. lain-lain. Tapi saham itu simpelnya kita membeli kepemilikan sebuah perusahaan. Belinya di mana? Kita beli ke Bursa Efek Indonesia.
Nah, tapi gue kasih analogi seperti ini. Misalnya ini baju yang gue pakai ya. Apakah gimana caranya ibaratnya mau beli bajunya? Apakah kita beli bajunya sama mallnya atau sama tokonya? Jawabannya kita beli baju ke tokonya. Anggaplah Bursa Efek Indonesia ini tadi seperti mall, ya kan? Dengan baju ini adalah tokonya. Jadi kita beli ke tokonya, bukan ke mallnya. Tokonya ini apa? Tokonya adalah berupa sekuritas. Jadi ada banyak tokonya. Ada Mirai Aset, ada Ajaib misalnya, ada Indo Premier, dan lain-lain. Nah, tokonya itu mana yang paling bagus? Yang cocok untuk kalian. Gitu. Cocok untuk masing-masing. Kayak misalnya gue beli baju ini di Uniqlo. Bukan berarti nggak boleh beli baju di Zara, ya kan? Jadi beli baju di tokonya aja, gitu. Di toko yang kalian suka. Jadi pakailah sekuritas. Nah, untuk kita daftar sekuritas ini, itu macam jembatan yang menjembatani kita antara kita retail biasa dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi tengah-tengahnya ini adalah broker atau sekuritas. Nah, dalam pemilihan sekuritas, kita harus lihat beberapa hal nih. Contohnya yang pertama adalah trading fee-nya, apakah terlalu tinggi. Yang kedua mungkin fitur-fiturnya, apakah sesuai dengan kebutuhan kita pribadi gitu. Misalnya yang mau investing biasa, bisa mungkin pakai yang fiturnya lebih sedikit. Gitu. Kalau yang mau trading mungkin fiturnya lebih advance. Nah, tapi itu tergantung masing-masing. Jadi kita daftar sekuritas dulu. Dokumen apa aja sih diperluin? Simpel aja, kita cuma perlu KTP dan NPWP. NPWP pun opsional gitu. Lalu gimana kalau yang nggak punya KTP? Kalian bisa belajar dulu, tingkatin skill kita sebagai investor. Jadi umur 18 punya KTP udah bisa langsung terjun di pasar modal gitu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ribet ya, cuma kita hanya perlu memilih sekuritasnya, kemudian kita memasukkan data-data kita gitu ya Mas ya. Betul banget. Nah, kemudian Mas, ketika kita sudah punya akun untuk berinvestasi saham, gimana nih Mas cara memilih saham yang tepat dengan misalkan karakter saya seperti itu? Apakah kita apa yang harus kita lakukan dulu supaya kita benar-benar berinvestasi itu di emiten yang tepat gitu, bukan emiten yang kalau dibilang kan ada yang abal-abal gorengan, yang ya, betul. gorengan seperti itu gimana tuh? Oke. Jadi gimana sih ibaratnya cara kita bisa berinvestasi di saham? Kita selalu, kalau misalnya gue pribadi, selalu mengajari pakai namanya metode yang namanya top down analysis. Jadi top down, dari atas ke bawah. Topnya itu apa? Kita lihat secara ekonomi global, ya. Secara makro, apa sih yang dilakuin sebenarnya sama pemerintah Amerika? Apa akibat stimulus dari mereka ke emerging country seperti Indonesia? Itu yang pertama. Kita lihat secara global nih, makroekonominya seperti apa. Baru kita lihat ke lokal ekonominya. Indonesia tuh what's happening gitu. Sektor-sektor apa ya yang kira-kira bagus. Misalnya Indonesia tuh lagi ada dorongan misalnya bank digital. Lagi ada dorongan proxy to tech gitu kan. Kita bisa beli saham-saham yang terkait dengan industri tersebut. Misalnya dari bank digital. Oh, kita lihat nih, apakah bank digitalnya gorengan quote on quote atau bank digitalnya memang ada use case gitu. Apakah memang dipakai gitu. Kayak misalnya kita bandingkan sama Korea, mereka punya yang namanya Kakao Bank. Di mana itu jadi bank digital nomor 1 di Korea. Nah, apakah ada yang bisa samain gitu di Indo? Contohnya, GoPay. GoPay sendiri itu adalah sebuah bank kan. Dan GoPay mengakuisisi Bank Jago gitu. Sekarang Pak Jerry yang merupakan owner dari Bank Jago itu udah orang ketujuh paling kaya di Indonesia. Nah, kenapa? Karena transisi itu antara bank digital, ekosistemnya. Itu satu. Kita bisa lihat lagi nih cari yang lain. Kira-kira sektor apa nih? Contohnya, misalnya telco. Telco akan maju gitu. Nah, dari telco itu, ada banyak nih. Misalnya ada Indosat, ada Telkomsel, ada Friend. Nah, kita baru analisa bottom up. Dari bawah ke atas. Cari kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu apa? Kita lihat manajemennya kompeten nggak? Gitu. Kayak misalnya tadi, Bank Jago. Pak Jerry itu udah bekerja di BTPN. Dia naikin asetnya BTPN 10 kali lipat. Itu merupakan manajemen yang kompeten. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat secara keuangan perusahaannya seperti apa. Cara valuasinya seperti apa. Gitu. Jadi, simple top down analisis dari makronya sampai company-nya. Itu kalau misalnya baru awal. Oke, jadi memang harus ada step-stepnya ya Mas untuk kita melihat suatu perusahaan itu nggak cuma misalkan perusahaannya apa ya, misalkan perusahaannya memang ada nih kita lihat pernah nih gedungnya, itu nggak gitu juga, kita harus lihat fundamentalnya sendiri seperti apa di belakangnya gitu ya Mas, supaya kita tidak tertipu. Oke, kemudian Mas tadi kalau ngomongin bank digital saya rada tertarik nih Mas. Jadi menurut Mas bank digital yang nantinya akan yang potensial, yang prospektif nih ke depannya kira-kira apa nih Mas? Kalau lihat kan tadi kayaknya Arto sudah menguat juga ya Mas, dan kemudian MNC juga sekarang sedang menyusul karena mengajukan izin ke OJK. Nah, kalau dari jadi ada beberapa bank-bank yang menarik ya kan. Sebenarnya kayak contohnya salah satunya adalah Arto, karena ya dia kan banknya Gojek lah, ibaratnya banknya GoPay. Karena GoPay sendiri itu adalah sebuah bank kan. Transaksinya kan udah triliunan. Ada bank-bank lain gitu, ada bank yang nanti mungkin dari Shopee, ada juga bank yang akan diintegrasikan dengan pemerintah. Contohnya seperti Link aja gitu kan. Nanti kan semua KRL bakal pakai Link aja, semua itu bakal pakai Link aja.
Nah, bank apa tuh? Itu bisa jadi clue juga. Jadi bank apa kira-kira yang terhubung sana gitu. Apalagi saya bank kemarin baru rencana untuk akuisisi. Satu tuh gagal BNBA lalu jatuh dan ada satu lagi gitu. Bank digital yang katanya bakal jadi ya itu dari saya bank itu. Nah, itu merupakan ibaratnya katalis yaitu proxy to tech yang menarik di digital banknya. Nah, kita bisa lihat juga dari sektor emiten-emiten yang lain. Apakah emiten-emiten yang lain ini ada proxy to tech gitu. Seperti itu. Hmm. Ini Tapi kalau dilihat disclaimer on, ini harga bukan ajakan jual atau saham-sahamnya, membeli ya, by the way. oh baik. Kalau dilihat harga saham dari Arto sendiri ataupun MNC Bank, kira-kira dari Mas Tim gimana nih? Oke, Melihat. kalau misalnya ini disclaimer on karena gue pegang barangnya sendiri. Karena kalau secara bank digital ini valuasinya mungkin sudah agak tinggi. Tapi kalau misal target dari Macquarie, dari JP Morgan, Arto itu masih di sekitar 19.000 sampai 20.000. Ini target dari JP Morgan ya, bukan dari saya pribadi. Tapi kalau saya pribadi mungkin around 13.000 sampai 15.000 valuasi untuk Arto. Karena itu kita samakan dengan Kakao Bank. Jadi gimana dari total usernya kita valuasikan. Itu kira-kira di 13.000 sampai 15.000. Baik, tapi itu mungkin dalam waktu nggak pendek gitu ya Mas, mungkin menengah Iya, atau ya mungkin bisa panjang juga gitu ya Mas ya. Oke, Mas balik lagi nih ke topik kita pada malam hari ini kan soal bagaimana apakah bisa kita meraup cuan dari THR dari cuan saham. hmm, Nah, kalau dari Mas sendiri kalau dilihat gitu ya Mas, sebenarnya gimana sih Mas caranya nih supaya misalkan kita pengen kita punya THR dari saham. Itu kapan sih kita harus belinya ataukah setahun sebelumnya ataukah sebelum puasa sehingga beberapa perusahaan yang memang terkait seperti yang tadi Mas bilang dengan lebaran yang memang banyak nantinya penjualannya meningkat atau seperti apa Mas kira-kira? oke, jadi ibaratnya kalau kita mendapatkan ibarat duit THR nih, mau dipakai untuk apa nih, misalnya? Kalau misalnya kita dapat duit dari THR, untuk pemula, saya selalu sarankan larilah ke banking gitu. Kita lihat bank-bank yang aman, contohnya seperti Bank BRI gitu, yang dalam segi micro retail tuh sangat kuat. Jadi itu untuk yang aman-aman aja. Kita cari yang sebenarnya banking itu cyclical, tapi sebenarnya defensif juga. Jadi kita cari yang saham-saham defensif dulu. Yang paling normal, paling gampang untuk pemula, untuk mulai adalah banking. Kenapa? Karena dengan di banking tadi tersebut, kita bisa lihat di catatan kakinya. Misalnya nih, perusahaan CPO tuh ada yang ibaratnya kesulitan untuk membayar utangnya. Itu kita bisa pelajari di catatan kaki banking. Gitu. Jadi dengan kita mempelajari satu sektor banking tadi, kita bisa pelajari semua. Ya. Baik. Tapi sebelumnya ini, misalnya sebelum kita lompat ke saham, kita harus understand dulu investasi itu sebenarnya seperti apa. Investasi di dunia ini itu terbagi sebenarnya cuma tiga. Yang pertama adalah produk utang, itu misalnya obligasi, peer-to-peer lending, dan lain-lain. Yang kedua adalah ekuitas, yaitu kita kerjasama nih sama orang, kita beli perusahaannya, itu saham. Dan yang terakhir adalah komoditi. Nah ini tergantung masing-masing gitu. Kalian harus coba master salah satu dari tiga ini gitu. Misalnya kalau oke, kalian pilih kerjasama yaitu di saham. Coba pelajari bagaimana cara saham itu benar-benar bekerja gitu. Apakah saham ini cuma dilihat misalnya under value terus kita main beli pakai tuh price to earning, price to book? Mungkin enggak. Karena kalau kita misalnya lihat valuasi di luar, itu PE itu udah 100 kali, ya kan? Kalau kita lihat cyclically adjusted PE-nya di luar, ini mungkin sedikit agak teknis ya. Kalau kita lihat Buffett indicator, itu tuh udah overvalue banget. Tapi kayak JP Morgan, Goldman Sachs masih bilang bahwa ini akan terus bull run sampai 2023. Kenapa? Karena ini recovery dari COVID. Walaupun cyclically adjusted PE-nya udah hampir sama dengan tahun 2000 di saat market mau crash. Tapi kita masih mendapatkan kenaikan. Kenapa? Karena kita udah nggak bisa judge by price to earning, price to book lagi. Tapi kita mesti lihat sentimen pasarnya seperti apa. Apakah flow-nya tuh ada gitu. Net foreign buy-nya tuh ada. Kita mesti lihat flow-nya gitu. Apakah ada smart money yang masuk, ada institusi yang masuk atau tidak. Karena kalau tidak ada yang masuk, ya nggak akan kemana-mana gitu saham. Seperti itu. Baik, jadi kita harus lihat-lihat juga ya Mas. Kemudian tadi Mas, kalau yang maksud saya, apakah kita bisa Mas memanfaatkan saham ini untuk mendapatkan THR seperti itulah kira-kira. Jadi Oke, kalaupun bisa, kira-kira berapa lama jangka waktunya yang dibutuhkan supaya kita bisa dapat THR dari saham ini, gitu Mas? Oke, tergantung sebenarnya sahamnya. Saham apa yang dipilih gitu. Baik. Kalau mungkin misalnya untuk yang swing trading, itu bisa mendapatkan dalam jangka waktu mungkin mingguan sampai bulanan. Tapi kalau mungkin yang alirannya value invest, itu mungkin agak sedikit lama. Karena mereka basically cari saham yang under value di bawah nilai intrinsiknya. Itu bisa mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi buat yang mau mendapatkan misalnya THR, kalian bisa cari-cari saham-saham yang ibaratnya lagi sedang uptrend. Yang lagi bagus secara technical dan juga flow-nya bagus. Seperti itu. Kalau saham-saham yang tadi Mas bilang yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, mungkin yang tadi unggas ataupun tadi retail gitu Mas, kira-kira apakah bisa juga menjadi salah satu tempat investasi?
Mungkin di bisa saat-saat juga seperti ini? untuk beberapa misalnya sektor retail dan sektor poultry itu juga bisa. Tapi saya pribadi ini disclaimer saya nggak masuk ke sektor-sektor tersebut karena saya lihat ada yang menarik gitu di sektor yang lain seperti telco dan lain-lain gitu. Kalau saya jarang diversifikasi. Biasanya saya maksimal tuh 3 sampai 5 saham saja gitu. Baik. Bisa juga ya Mas, berarti bisa juga kita Yes. memanfaatkan saham-saham di situ. Nah Mas, kalau ngelihat market sekarang sendiri Mas, menurut Mas Tim ini kira-kira akan seperti apakah? Karena beberapa hari yang lalu memang pasar saham kan memang merah terus gitu ya Mas, dan Ya, baru beberapa hari ini mungkin kembali recovery gitu Mas. Kalau Mas Tim sendiri melihatnya seperti apa ke depannya? oke, apa yang saya lihat di kondisi ISG ke depannya. Sebenarnya nggak masalah sih. Kalau misalnya saya pribadi, saya nggak terlalu permasalahan fluktuatif dalam waktu yang dekat gitu. Nggak masalah. Karena horizon investment saya itu masih mungkin 3-6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Jadi saya nggak masalah. Misalnya saham saya yang saya pegang itu turun 10-20% gitu. Even saya nggak ada problem gitu. Mau portfolio saya minus 800 juta pun saya nggak masalah. Saya masih bisa hold gitu. Karena uang yang saya pakai adalah uang yang dingin gitu. Jadi saya no problem kalau misalnya portfolio saya merah atau apa. Karena saya tahu Indian akan double juga uangnya seperti itu. Baik, jadi Mas Tim berarti masih optimis gitu ya, indeks harga saham gabungan masih akan meningkat gitu ya Mas ya. Yes, Jadi buat teman-teman yang mungkin mau investasi juga jangan ragu gitu ya Mas. Apalagi betul banget. kalau orang bilang ketika merah ya itu saatnya beli gitu ya Mas ya. Betul, karena ibaratnya saham-saham lagi diskon kan. Kalau kita Betul. beli saham kayak beli baju aja gitu, kayak pas lagi diskon seperti itu. Baik. Nah, kalau menjelang apa ya di kuartal di menjelang awal kuartal 2 ini kan kebanyakan pembagian dividen, Mas. Yes. Salah nggak sih kalau kita itu mengincar saham-saham perusahaan yang memang mau membagikan dividen, Mas? Nah, ini mungkin saya agak kebalikan ya dengan orang-orang. Kecuali yang investment horizonnya long term gitu. Saya juga punya saham-saham tabungan gitu. Saya ada tabung di BCA dan di BRI, itu different portfolio. Kalau itu saya biarkan dividennya rolling terus. Tapi kalau misalnya di saham-saham yang misalnya, contohnya yang bagi dividen agak besar gitu. Saya even suka keluar di kumdetnya justru. Karena kenapa? Karena dia akan dibanting besoknya. Seharga Oh iya. dividennya anyway. Jadi saya lebih suka keluar pas di kumdetnya, pas lagi orang lagi beli naik akumulasi. Gitu. Jadi dapat harga murah gitu ya, Mas ya? Iya, enggak, harga dapat naik ya, terus habis itu turun lagi gitu. Jadi Oh. ya no problem buat saya. Baik, Mas. Tadi kan saya juga membuka pertanyaan buat teman-teman yang mau nanya ke Mas Tim ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya bacakan ya, Mas ya. Boleh banget. Oke, ini dari @uyo ihj. Kita mantauin itu di satu hari pergerakan atau satu minggu atau satu bulan ya, Mas? Mantau apa, sorry? Mantau lilin, mungkin Oh, di candle candlelight, maksudnya. ya. Oke, kalau misalnya candle saya bisa pakai daily atau mungkin 4 hour candlenya. Tapi saya nggak pernah pakai yang candle terlalu jauh. Kalau kalau mantau ya kita lihat chart patternnya aja. Kira-kira misalnya dia support resistance-nya berapa. Simple aja. Kira-kira trend line-nya tuh ke arah mana. Jadi kalau saya teknikal pakai sederhana aja. Karena saya basically lebih analisis saham secara fundamental. Lalu technical dan flow itu saya pakai ketika saya entry ke saham. Saya bukan yang day trader yang bisa trading harian. Kan, tapi kayak teman-teman saya itu banyak yang bisa ibaratnya trading harian. Tapi saya bukan orang yang trading harian. Saya mungkin lebih long term gitu investingnya. Jadi saya invest di saham-saham yang di stress ibaratnya. Kalau misalnya dia oke, misalnya ada corporate action, dia naik sahamnya. Saya lebih suka seperti itu. Baik, itu jawabannya buat Mas Iyo IHJ ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari @arifin.ihm. Ternak uang bayar berapa ya, Bang? Silakan. Oke, untuk di ternak uang sendiri itu sistemnya membership, kalian bisa belajar semuanya mengenai apa yang gue kasih tahu di sini. Jadi kan kalau misalnya kita belajar di sini nggak mungkin cepat lah ibaratnya. Kita butuh proses dalam investasi di saham. Ternak uang tuh harganya biayanya cuma 4.000 sehari, kayak beli STH aja sehari gitu. Kalian bisa mendapatkan akses ke semua modul, kayak Netflix tapi ibaratnya untuk belajar saham. Nggak cuma itu, kalian dibimbing oleh komunitas yang aktif juga, yang bakal bantuin kalian dalam perjalanan investasi kalian. Nggak cuma itu, kalau misalkan bingung nih, oh kira-kira sama apa nih yang bagus, kayak Arto tadi kita udah masukin di watchlist kita dari sebelum terbang gitu. Jadi kita udah kasih emiten-emiten watchlist kita, kita nggak rekomendasi tapi untuk bahan kalian belajar. Jadi kita simplify pakai analis kita supaya kalian bisa mengerti bisa gampang. Oke, jadi kalau bisa dibilang ya mungkin bisa lebih dahulu mengambil saham sebelum akhirnya terbang gitu ya Mas, kayak Iya Arto betul sekali. saat ini gitu ya Mas ya. Iya, Jadi bisa dapat tuh bocoran-bocorannya dengan hanya 4.000 per hari gitu ya Mas ya. iya. Baik, oke, ada pertanyaan lagi dari Muhammad Gibran.
Kok kalau meneliti suatu saham itu biasanya harus ngapain aja? Tolong jelasin langkah-langkah yang sering Koko lakuin. Silakan. Oke, jadi basically simple sama kayak tadi, kita pakai yang namanya top down analysis. Di semua research kita top down analysis. Kita cari katalisnya itu apa? Apakah dia ada right issue untuk apa? Corporate actionnya apa? Kalau misalnya udah oke, kita analisa secara manajemennya. Manajemennya oke, kita analisa kualitatifnya. Kita lihat laporan keuangan. Oke, kalau misalnya net profitnya minus, EPS-nya minus, kenapa? Dia pakai untuk apa uangnya? Gitu kan? Karena net profitnya minus bukan selalu perusahaan yang jelek gitu. Karena pemula banyak banget yang salah di sini. Nah, kira perusahaan yang minus itu jelek gitu. Kalau mereka nggak tahu fungsinya untuk apa. Nah, kita pelajari nih laporan keuangan. Oke, misalnya manajemennya bilang dia mau ekspansi di sini. Kita lihat dari catatan kakinya, apakah capital expenditure-nya dipakai dengan benar, gitu kan? Setelah itu kita udah analisa semuanya, kita baru lihat valuasinya, kita value. Buat yang cuma tahu discounted cash flow di sini, valuasi itu ada berbagai macam gitu kan. Ada misalnya dividend discount model untuk perbankan, ada excess return, dan ada macam-macam gitu. Valuasi nggak cuma satu. Setelah kita bisa valuasi perusahaannya, kita tahu nih, oke, target price kita di sini. Dan gimana cara masuknya? Kapan cara masuknya? Di situ technical berguna. Jadi buat yang bilang fundamental doang, tapi technical nggak guna, nggak juga gitu. Karena gue pribadi untuk entry, gue pakai technical. Jadi screeningnya pakai fundamental, entry-nya pakai technical. Kita harus cari entry yang terbaik gitu. Karena ibaratnya volume tuh nggak bisa bohong gitu. Volume tuh kan sebenarnya uang orang yang masuk gitu. Kalau kita tahu cara baca volume, kita tahu uangnya masuk ke kapan. Nah, dari situ kita lihat tuh pattern uang. Karena kan technical tuh buat yang bilang technical nggak guna. Technical basically ilmu apa? Statistika, ya kan? Gimana caranya kita baca psikologi pasarnya. Dan kalau misalnya technical udah oke, kita lihat flow-nya. Gimana sih broker summary-nya? Ada nggak broker-broker besar yang masuk nih, asingnya? Retail yang jadi asing itu yang masuk ada nggak? Nah, kalau misalnya kita udah fundamental, technical, flow-nya udah oke, baru masuk. Gitu. Dan makanya gue kalau due diligence saham tuh panjang prosesnya. Jadi sekali masuk tuh cuma satu atau dua emiten aja. Gue bisa hantam semuanya karena gue suka doublein duit gue. Jadi kalau emitennya oke, jebret, double. Gitu. Kalau jebret, 70%, at least 50% gitu. Seperti itu. Kalau dari pengalaman Mas Tim sendiri, cuannya udah berapa sih Mas kalau dari saham kira-kira? Wah. Persentasenya aja, jangan nilainya. Kalau nilainya Oke. nanti teman-teman kaget. Kalau presentasi ya mungkin dari 5 tahun lalu mungkin lebih dari 1000% pastinya. Karena waktu itu kan gue ngambil Barito tuh masih 170, Barito BRPT tuh 170. Gue miss ENKP di 2017, BRIS juga gue miss, gue menyesal. Tapi Antam tuh gue koleksi dari 970 sampai 1000. Waktu itu sampai gue ride ke 3200. Jadi mungkin sekitar 1000%-an lah. Seperti itu. Baik. Kalau kedepannya nih kira-kira ada nggak sih yang bisa dibocorin saham-saham yang lagi mungkin masuk watchlist-nya lagi nih? Kira-kira yang kayak tadi tuh yang beberapa saham yang kayak Antam atau yang lain-lainnya. Oke, ini mungkin sangat ini kali ya. Ini bahaya nih karena mungkin ada orang BI di sini. Karena kan rekomendasi saham juga nggak boleh kali ya. Jadi mungkin sektoral aja ya. Sektoral gue ada pegang di healthcare yang sedikit masuk ke tech ini di belakang ini kalau ada yang bisa tahu sahamnya. Gue juga masuk di yang namanya telco, industri telco. Jadi gue ada 3 bank digital, telco, sama healthcare. Tapi yang berbau tech seperti itu. Baik, jadi itu bocorannya yang sektornya. Kalau nanti boleh tuh dilihat-lihat secara fundamentalnya sama teknikalnya tadi kata Iya. Mas Tim ya. Silakan dilihat. Ini gue sendiri, rekomendasi dari teman-teman. 370 waktu itu di watchlistnya. Sekarang udah Baik, 530, jadi kalian saya boleh bisa cek. lihat sih. Jadi boleh dicek aja mungkin pribadi. Baik, oke. Lanjut lagi ya Mas Tim ya. Ada pertanyaan lagi dari Iya boleh. Muhammad Adi Satriawan. Baik, kalau anak sekolah belum ada penghasilan bisa masuk dunia saham? Kalau anak nggak ada penghasilan, apakah bisa masuk dunia saham? Kalau anak sekolah belum ada penghasilan bisa masuk dunia saham nggak mungkin? Oke, kalau gue pribadi untuk mendapatkan modal di saham, gue berjualan terlebih dahulu. Jadi nggak ada problem. Kalian untuk jualan dulu, baru abis itu masukin uangnya di saham. Cari pekerjaan, sampingan. Misal sekarang tuh udah gampang banget. Mungkin kalian ada yang dropship, mungkin ada yang ekspor gitu dan lain-lain. Kalian bisa pakai uangnya untuk berinvestasi di pasar modal, untuk digandain duitnya. Karena investasi itu harus gitu. Itu harus semua orang, kita harus mulai investasi seperti itu. Baik, jadi bisa-bisa aja ya kalau memang ada niatnya gitu ya Mas ya. Iya betul banget. Oke, ada lagi dari Raja Bella. Oh, ini sama kayaknya pertanyaan. Cuman dia bilang, Kak, umur saya 14 tahun belum punya KTP. Apa sebaiknya yang dilakukan di umur saya yang sekarang? Silakan. Oke, umurnya masih 14 tahun ya. Betul. Apa yang dilakukan dulu sekarang? Simpel sebenarnya, coba banyak hal. Jadi gue juga terjun di pasar modal karena gue ibaratnya pasar modal ini sesuatu yang unik gitu. Gue lihat di mana orang bisa menggandakan uangnya berkali-kali lipat gitu. Kita lihat hedge fund billionaire seperti yang punya Citadel, Ken Griffin misalnya, kita lihat Steve Cohen dari
SEC Capital, mereka generate duit yang gila banget gitu. Kayak misalnya kalau kita lihat Fortune 500 nih, CEO-nya misalnya Coca-Cola gitu, misalnya kita lihat airline punya CEO, gaji kecil banget gitu dibanding mereka. Hedge fund managers ini bisa $1 billion setahun gitu. Mereka paling berapa gitu? Paling dapat 5 million, 7 million something gitu kan. Nah, gue lihat di sini bahwa industri finance itu sangat menarik. That's why gue masuk ke industri finance. Nah, kalau kalian yang masih 14 tahun, saran dari gue, coba banyak hal. Explore banyak hal. Kalau misalnya nggak suka, nggak cocok, boleh coba hal yang lain gitu. Jadi nggak masalah. Baik, jadi coba-coba aja terus ya supaya tidak menyesal nantinya ketika sudah tua gitu ya Mas. Oh Iya, dulu betul kenapa dulu banget. nggak gini, kenapa dulu nggak gitu. Jadi mumpung masih 14 tahun silahkan dicoba semuanya. Betul Oke, banget. ada pertanyaan lagi nih ke dari Jerry Setiawan. Analisa fundamental kripto apa aja ya Bang? Nah ini menarik juga nih karena sekarang Oke, investasi di kripto juga lumayan apa ya, lumayan dikenal sama masyarakat gitu, lumayan mungkin dikenal jadi ya. Ya, perhatian. karena Iya betul. mungkin dari 2000, gue udah main crypto sudah dari 2016, tapi waktu itu gue gagal karena kan 2017 tuh crash kan, duit gue hilang banyak waktu itu di Betul. crypto. Nah, tapi crypto tuh beda valuasi dengan saham. Mungkin kita lihatnya seperti venture capital mau value startup gitu. Kayak misalnya kita mau value tech tech company lah. Kita nggak bisa value crypto based on misalnya underlying asetnya. Kayak misalnya saham tuh kan ada yang namanya book value. Kita nggak bisa lihat misalnya aset perusahaan yang berapa, liabilitas berapa, equity-nya berapa, big book value berapa, itu nggak bisa gitu di crypto. Tapi yang kita bisa lihat adalah use case-nya. Apakah crypto coin ini itu cuma koin-koinan, koinnya exchange doang, apa koinnya itu ada use case-nya gitu. Contoh, misalnya kita lihat seperti kalau Bitcoin itu entirely different ya. Bitcoin itu mungkin seperti gold karakteristiknya. Karena dia kan punya finance supply. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak Ethereum, kayak misalnya kita lihat DOT, kita mungkin lihat BNB, mereka tuh punya unik gitu ibaratnya. Mereka punya use case yang unik. Kayak Ether, semuanya mungkin underlying-nya adalah ETH gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa dipakai untuk menciptakan teknologi blockchain. Kayak misalnya BNB, itu dipakai menjadi exchange-nya dari Binance. Jadi use case-nya jelas. Tapi kalau misalnya cuma koin-koinan, gue nggak saranin. Tapi kalau misalnya gue bukan expert di crypto, sekali lagi, gue juga ibaratnya udah lama sebenarnya di crypto, tapi nggak begitu cuan. Sekarang baru merasakan cuannya nih sebenarnya dari 2020 sampai 2021 ini gitu. Karena diajak teman-teman juga untuk ikut-ikut lagi. Kalau saran dari gue, pakai uang dingin lah. Uang yang kalian hilang pun nggak apa-apa. Gue cuma masukin 5% aja. Uang gue ke kripto, hilang ya udah gitu, gue nggak masalah. Jadi ya nggak apa-apa kalau mau mencoba untuk investasi di Iya, kripto juga gitu ya. nggak masalah. Silakan. Asal pakai uang dingin, jangan sampai investasi menggunakan uang panas ya. Karena Bahaya, itu, iya. ya betul. Karena Akhirnya, karena kripto tuh lu tidur ibaratnya bisa turun. Jadi kan kalau sama mana jamnya, kripto tuh nggak ada jamnya. Bisa tiga drop, who knows gitu berapa persen. Gitu. tapi kalau ngelihat tren yang saat ini, kalau dari Mas Tim sendiri, kira-kira kedepannya akan seperti apa ya dari kripto sendiri? Oke, kalau kripto gue lihat suatu pandangan yang unik sebenarnya, pandangan yang berbeda. Di mana kan kita lihat tadi Bitcoin tuh sebenarnya karakteristiknya mirip seperti gold. Ini Bitcoin aja ya. Kalau misalnya kripto lain gue kurang ngerti. Tapi kalau Bitcoin itu menurut gue bakal tetap naik ke depannya. Ya, kenapa tetap naik? Karena gue lihat bahwa company itu mulai pindahin. Jadi company kan punya balance sheet kan, kas dan lain-lain. Dia mulai pindahin persenan dari kasnya ke Bitcoin gitu. Cathy Wood, CEO dari ARK Invest, dia bilang bahwa kalau misalnya 1% aja dari corporate Amerika pindahin balance sheet kasnya 1% ke dalam Bitcoin, harga Bitcoin mungkin around 10 sampai 16 M. Gitu. Jadi itu belum terjadi, tapi mungkin banget ke depannya. Gue even udah consider di perusahaan gue sendiri untuk persenan dari cash idle kita daripada cuma di cash doang ataupun di deposito, karena kan butuh waktu kan cairin time deposit. Walaupun itu masuk ke aset lancar tapi butuh waktu. Sedangkan kalau di kripto ini kita bisa cariin malam mau tidur mau cariin bisa, dan dia naik, ya kan? Dia merupakan sure hedge against inflation. Jadi basically itu hedging lawan inflasi. That's why gue tertarik sebenarnya dengan Bitcoin seperti itu. Baik, jadi buat kedepannya mungkin masih akan berkembang juga ya Bitcoin ini, kripto, Yes. dan mungkin Bitcoin yang memang sekarang sudah Iya. banyak yang pakai gitu ya. Oke, saya lanjut pertanyaan lagi. Ada beberapa nih masih ya Mas Tim ya. Saya lanjut lagi ya. Iya boleh. Oke, dari dari GC 110, nunggu berapa lama kok untuk bisa menikmati untungnya? Mungkin investasi di saham. Oke, untuk investasi di saham tergantung sahamnya gitu. Misalnya saham yang gue beli nih, kalian lihat ini naiknya dalam waktu berapa minggu aja gitu, hampir double bentar lagi. Jadi
Ya kita ibaratnya di saham itu nggak ada yang tahu gitu sebenarnya naiknya kapan, karena saham itu kan sepertinya seperti pendulum yang akan swing antara fear sama greednya manusia. Kita cuma tahu kapan kita harus tangkap di greednya, kapan kita jual di fearnya gitu. Kita harus tahu psikologi dalam kita investasi saham itu seperti apa. Dari awal smart money masuk, institusi mulai masuk, akan sedikit ada bear trap, baru digoreng sama mungkin berita-berita, contohnya mungkin CNBC dan lain-lain, dia akan naik kan. Dia naik, masuk greednya, baru dia akan dibuang balik ke min-nya rata-ratanya, min reversion. Itu konsepnya. Selalu terjadi gitu, kayak Antam, ya kan? 900 diketawain Antam. Gue bilang Antam di 1000 diketawain waktu itu. Ini Antam nggak mungkin, ya kan? Antam 3000, habis itu dibuang lagi sampai sekarang. Gitu. Dia akan always back ke min-nya. Seperti itu. Baik, itu jawabannya ya untuk GC 110. Itu tergantung sahamnya apa yang lagi diinvestasikan dan kira-kira dananya berapa gitu, modalnya Yes, mungkin betul itu banget. juga tergantung ya. Tergantung juga. Sebenarnya enggak sih, gue nggak lihat korelasi antara modal dengan hasil investasi akhir kita. Kenapa? Karena Baik. orang bilang kan gini, modal 1M terang lah, untung 20% dia dapat 200 juta gitu kan. Tapi kalau dia rugi 20%, dia juga ruginya 200 juta. Jadi sebenarnya modal tuh nggak ada hubungannya gitu. Yang berhubungan adalah skill kita sebagai investor. Yang punya modal 1M, yang jadi 180 juta gue kenal. Gitu loh. Dari yang modalnya misalnya 10 juta, jadi 1M pun juga ada. Dari yang modal 300 juta jadi 100M pun juga ada gitu. Jadi ya tergantung skillnya aja sebagai investor. Kita harus tingkatin skill Baik. kita ibaratnya seperti investor. Oke, jadi tetap harus belajar terus ya. Jadi Yes, investasi dari leher ke atas ya gitu ya, Mas betul ya. banget. Karena gue pribadi pun Oke. masih terus-terus gitu tingkatin skill gue. Karena ibaratnya di saat kita berhenti belajar, itu kita merasa udah jago, kita bakal jatuh gitu. Jadi kita harus keep learning every day. Gitu. Pasti kayak misalnya live ini aja, gue pasti udah pelajarin sesuatu yang baru, gitu kan. Mungkin dari teman-teman di komen dan lain-lain, gue pasti pelajarin sesuatu yang baru. Oke, jadi kita selama kita masih bernapas kita harus tetap belajar terus lah Belajar gitu terus, ya, Mas ya. yes. Betul. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad ISM12. Efek FOMO itu apa aja, Kak? Oke, jadi FOMO itu adalah apa? FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi ini adalah salah satu bias psikologi manusia. Ya. Manusia itu memiliki bias psikologi yang namanya hard following. Jadi kalau mungkin ada yang pernah ngerasain nggak, di jalan tol itu kan kosong kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau bayar, kita numpuk semua di 2-3 lane. Kalau yang kanannya itu kosong semua. Itu adalah kebiasaan manusia. Kita tuh suka ngikutin, kita punya hard behavior gitu. Sebagai investor, kan misalnya harga di market itu adalah persepsi publik sebenarnya. Untuk kita bisa cuan di market, kita harus bisa kalahin yang namanya persepsi publik tadi, ya kan? Jadi kita harus jadi contrarian yang bilang bahwa harga di publik itu salah. Kita beli lalu harga naik, gitu kan? Jadi sebagai investor kita jangan FOMO, tapi kita lawan, kita contrarian malahnya. Jadi kalau dombanya semua ke kanan, kita ke kiri sebagai investor. Itu baru kita bisa mendapatkan yang namanya alpha, yaitu cuan. Gitu. Oke, jadi kalau mau cuan jangan ikut FOMO gitu ya. Iya, Harus jangan ikut bikin FOMO, jalan sendiri. jangan ikut Oke. FOMO. Oke, Mas, mau tanya juga nih terkait mungkin ada beberapa oke, sorry, bursa mau menutup broker broker saham. Nah, kira-kira Oke. ada tanggapannya dari Mas Tim sendiri seperti apa? Karena kan banyak yang protes loh, kok jadi nanti nggak transparan segala macam. Nah, kalau dari Mas Tim sendiri seperti apa? Oke, kalau misal broker summary itu sebenarnya sama sih. Kalau di Amerika pun juga udah nggak ada sebenarnya. Mereka Hmm. bilangnya kalau bursa efek, saya juga pernah meeting waktu itu sama bursa efek, mereka bilangnya kenapa ditutup broker summary? Karena pertama, sekuritas itu membutuhkan banyak resource untuk menampilkan broker summary. Tapi kalau saya sih nggak terlalu percaya ya, apakah dia membutuhkan banyak resource, kita nggak tahu. Yang kedua itu adalah takutnya hedge fund dari luar yang pakai yang namanya high frequency trading (HFT) atau quantitative trading itu masuk Indo. Gitu. Jadi Citadel masuk, dia eksploitasi data itu akan ngebantai retail basically. Jadi itu mungkin yang ditakutin sih sama bursa efek. Karena market itu kan mulai mature. Market yang mulai mature itu akan mengundang hedge fund besar masuk, ya kan? Sedangkan kalau kita kenapa nggak ada yang gubris marketnya? Basically investable company di Indonesia, cuman ada yang di list di MSCI, gitu kan? Kenapa? Karena kalau misalnya fund-fund pasif index fund seperti Vanguard, BlackRock, seperti dan lain-lain, itu mereka investnya lewat ETF kan. ETF itu tracking MSCI-nya Indonesia, BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkom dan lain-lain. Makanya bergantung banget sama asing kan, karena itu di list di MSCI. Sedangkan saham-saham yang lain, ibaratnya banyak kan dibandarin kalau di Indonesia. Jadi apakah itu berdampak untuk retail? Mungkin yang belajar pakai flow itu kan terdampak. Tapi kan at the end kalau misalnya kalian nggak bisa lihat di running trade, tapi kalian bisa lihat summary-nya tetap sebenarnya nggak masalah sih.
jadi nggak terlalu berpengaruh lah gitu ya. Nggak terlalu berpengaruh lah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Ida Bagus Bayu. Technical Elliott Wave seberapa pengaruh sebenarnya? Oke, kalau misalnya technical Elliott Wave, gue pribadi gue nggak pakai sampai kayak misallah chart pattern dan lain-lain. Yang gue pakai itu simple, klasik dulu teori aja. Dimana kita lihat price actionnya aja. Sama gue cuma suka liatin volume sebenarnya. Karena kan volume basically duit orang. Kalau duitnya masuk nggak mungkin bohong duitnya gitu. Jadi gue cuma lihat volume dan price action aja. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian ada lagi dari JC 110200371. Gimana cara supaya meminimalisir kerugian kok? Apa aja yang harus disiapin dan dipelajarin? Oke, gimana caranya meminimalisir kerugian? Simple, tingkatin skill kita sebagai investor. Atau belajar aja. Kalau kita rugi, anggap aja seperti uang belajar. Gue juga pernah rugi di pasar modal, gitu kan. Kemarin terakhir gue rugi di Waskita 280 juta dalam sehari. Apakah itu gue misalnya sedih atau apa? Enggak. Gitu. Gue anggap aja uang belajar, uang les lah. Gue salah gitu, entry-nya terlalu greedy, gitu kan. Harusnya gue nggak masuk sebesar itu. Jadi ya itu no problem gitu. Ini nggak ada masalah. Jadi rugi jangan dibuat pusing gitu ya. Mungkin Iya, rugi jangan dibuat pusing. Anggap aja uang belajar. Juga, gitu. Iya, anggap aja uang belajar, uang les lah. Uang les sama pasar modal, itu kan pasar modal keras. Kita les dulu. Betul. Kalau pengalaman yang memang yang ruginya paling besar berapa nih, Mas Tim? Rugi paling besar mungkin di tahun lalu kali ya. Tahun lalu waktu itu gue pakai options. Jadi options itu adalah kontrak untuk membeli saham, suatu saham di jangka yang jangka waktu masa depan yang ditentukan. Itu agak kompleks, itu derivatif lah. Jadi gue beli waktu itu pas Warren Buffett punya firm, Berkshire Hathaway itu akuisisi Barrick Gold. Di situ gue lihat Berkshire itu bakal naik kan. Gue pasang tuh call options, lalu salah gitu kan. Itu hilang 320 juta. Lumayan. Baru yang kedua Waskita kemarin. Waskita 280. Oke, itu Waskita karena yang kemarin rugi besar itu ya? Nggak, sebenarnya gue udah tahu pasti turun. Gue udah tahu pasti turun, tapi gue greedy. Waktu di 1900-an, gue pikir bakal ke 2000 gitu kan. Ya udah gue copet dikit, habis itu baru. Gue itu ARB kan jebret langsung. ARB, besoknya ARB lagi. Tapi gue sempat selamatin di naik dikit tuh, baru habis turun sampai 1000 kan sekarang kan. Jadi untuk gue selamatin waktu itu. Kalau nggak hilangnya miliaran tuh. Lebih besar lagi gitu ya loss-nya. Lebih besar lagi. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas Tim dari Yotam YM99. Kok rekomendasi aplikasi trading apa ya? Oke, rekomendasi aplikasi trading. Ini gue nggak disponsor lagi nih, jadi gimana mahal biasanya kalau buat sponsor aplikasi trading. Tapi ini gue pakai pribadi ya, gue pakai Mirai Asset. Gitu. Okay. Gue pakai 2. Gue udah banyak sebenarnya. Gue ada Philip, gue ada Mirai, gue ada Sukor juga. Tapi yang paling banyak gue pakai itu Mirai untuk transaksi jual dan beli. Kalau untuk melihat broker summary-nya, gue pakai iPod untuk melihat flow-nya. Karena nggak tahu kebiasaan aja. Gue dari kecil soalnya dulu kan gue nggak punya duit buat Mirai 10 juta kan Mirai waktu itu. Jadi gue waktu itu drafternya pakai KTP nyokap gue tuh pakai iPod. Jadi gue tuh kebiasaan ngeliatin running rate-nya iPod. Jadi itu ke bawah sampai sekarang iPod gue nggak ada isinya gitu. Tapi gue tradingnya di Mirai. Tapi gue ngeliatnya pakai iPod. Baik. Kenapa memilih Mirai? Apa kelebihan dari Mirai? Ini gue nggak tahu sih gue boleh ngomong apa atau enggak. Karena transaksi volume di atas 3 miliar tuh bisa dinego fee-nya, intinya gitu. Fee gue rendah banget di Mirai. Iya. Jadi tergantung juga sama kebutuhan ya, Mas ya, kira-kira. Iya, tergantung sama kebutuhan sih. Apa. Baik. Jadi untuk aplikasi trading silakan dipilih, dicocokkan sama diri sendiri. Iya, kalau misalnya pemula mungkin pakai Ajaib juga bisa gitu. Gak masalah. Ini Ajaib nih, boleh bayar gue. Oke, kalau rekomendasi broker yang bagus ini sepertinya sama sih, sama. Sama lah ya. Mirai lah ya kalau memang kalau yang dipakai sama Mas Tim, cuman teman-teman balik lagi. Tapi banyak kok teman-teman gue ada yang pakai Sukor, ada yang pakai apa. Bebas, itu preferensi, itu benar preferensi. Gue suka Mirai aja, gue emang suka dari dulu. Ya, silakan cari tahu ya sesuai dengan sama dirinya gitu ya. Oke, ini jangan ikutin gue gitu. Betul. Iya, boleh. Terakhir, adakah yang ingin disampaikan nih ke para teman-teman nih yang mungkin masih bingung untuk investasi saham seperti apa segala macam, silakan Mas Tim. Oke, dalam investasi saham yang terpenting adalah kita tingkatin skill kita sebagai investor. Karena dengan skill yang mumpuni, kita kan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak juga, gitu kan. Ini salah satu contoh ya. Ini real case nih. Ini buku judulnya The Intelligent Investor.
Jadi buku ini adalah bukunya Benjamin Graham. Mungkin banyak yang bingung, kenapa gue transisi sekarang kan? Style investing gue kenapa bukan style investing si Graham lagi? Jadi ini kan Graham kan basically keras banget tuh di dividend yield, price to earning, price to book, Graham's number dan lain-lain. Ini buku 400.000, tapi ngasilin gue itu hampir miliaran gitu. Dari 400.000 ini, simple. Sebenarnya gue nggak, jadi buku ini nggak gue telan semua, tapi basically chapter 8 dan 12 gitu. On how market itu bekerja, bukan cara valuasinya, tapi cara kerjanya market. Yaitu market adalah sebuah pendulum yang selalu swing antara greed dan fear manusia gitu. Dan gimana caranya konsep yang namanya margin of safety tadi, itu yang gue terapin sampai hari ini dan menghasilin gue duit miliaran gitu. 400.000 jadi miliaran. Saham mana yang bisa returnnya segitu? Nggak ada gitu kan. Kripto pun even nggak segitu returnnya. Jadi itu hanya bisa kemana? Skill leher ke atas seperti itu. Baik, jadi jangan lupa untuk investasi leher ke atas ya, tetap ya Iya betul banget. Mas Tim ya. Baik, jadi sebelum masuk ke saham diisi dulu nih atasnya otaknya nih supaya nggak ngeblank dan nanti nyalain orang. Oke. Ke semua orang yang mau belajar The Intelligent Investor. Ini gue beli di Kinokuniya Grand Indonesia 400.000 nih. Itu masih ada. Ini buku udah tau bulukan. Baik, itu selain itu ada buku lain yang direkomendasikan Mas? Ada. Ini untuk buku gue banyak. Teman-teman yang mau belajar. Itu satu, yang kedua ini. Yang kedua terbaik menurut gue ini. Ini judulnya Principles. Tuh kan udah bulukan juga tuh bukunya kalau udah lama banget. Udah sampai berdebu. Principles ini by Ray Dalio. Ray Dalio itu founder dari Bridgewater Associates yang bikin Bridgewater Associates itu hedge fund terbesar di dunia. 160 bio kalau nggak salah. Itu bagus banget bukunya. Itu ngajarin gimana caranya kalian ibaratnya sidestep the market gitu. Tahu bahwa cara economic machine works itu gimana. Jadi ada yang namanya long term debt cycle dan short term debt cycle dan productivity curve-nya itu gimana. Itu bagus banget. Principles. Baik. Oke, jadi 2 buku itu mungkin bisa teman-teman yang mau investasi saham bisa dibaca ya. Yes. Supaya nggak ini buta. Kalau Kinokuniya mau endorse gue boleh deh gue endorse. Banyak dari tadi ya Mas ya. Iya.